Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Saya berdoa semoga Anda sekalian di dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah 9 ucapan bahagia Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita membaca dulu dari Matius 5 ayat 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dulu ketika saya membaca firman ini, saya berpikir bahwa ucapan bahagia ini adalah suatu perintah yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk kita semua. Jadi saya berpikir bahwa ucapan bahagia ini adalah suatu standar yang harus dicapai oleh setiap orang Kristiani. Nah, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, masa iya sih Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi miskin? Artinya, apakah saya harus menjual seluruh harta milik saya, lalu sampai harus meminta-minta, nggak punya apa-apa lagi? Atau di sini dikatakan, apakah Tuhan Yesus tuh ingin supaya kita itu terus selalu berduka cita, memasang tampang sedih, selalu kelihatannya stres, selalu kelihatannya lagi depresi gitu? Atau di sini dikatakan, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Apakah Tuhan Yesus ingin supaya saya pergi ke Afghanistan misalnya, lalu di tengah-tengah kaum sana, lalu kita mengadakan persekutuan doa? Kalau itu terjadi, mungkin kita akan dianiaya, mungkin kita akan mengalami persekusi. Tapi apakah seperti itu yang harus kita lakukan? Nah, setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, membaca lebih lanjut, ternyata kalau kita membaca kitab suci, kita tuh harus melihat konteksnya. Nah, konteksnya mengenai ucapan bahagia ini, kita harus melihat kepada siapa sih ini perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan. Nah, mari kita sama-sama baca ke ayat yang sebelumnya, ke Matius 4 ayat 23-25. Saya bacakan ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka.
katanya. Nah, disitulah mulai ucapan bahagia itu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat siapa sih pendengar ucapan bahagia ini. Pasal 4 ayat yang ke-24 di sini dikatakan, semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Nah, merekalah pendengar dari ajaran Tuhan Yesus ini. Di pasal 5 dikatakan, lalu Yesus kan melihat orang banyak itu. Dia naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, murid-muridnya di sini siapa? Apakah ke-12 rasul? Bukan. Karena saat ini Tuhan Yesus belum memilih ke-12 rasul itu. Nah, murid-muridnya di sini adalah orang-orang dari pasal 4 tadi, yaitu mereka yang sedang buruk keadaannya, yang menderita, yang lagi sakit, yang sengsara, yang kerasukan, yang lumpuh, yang sakit ayan. Nah, merekalah yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus saat itu, yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Jadi ucapan sabda bahagia ini ditujukan kepada mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus hidup, saat itu keadaan bangsa Yahudi sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi. Jadi saat itu orang-orang itu banyak sekali yang sedang menderita. Nah, mereka yang hidupnya baik, yang hidupnya enak, yang dipandang tinggi oleh masyarakat sosial adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan orang-orang Romawi secara politik, secara ekonomi misalnya, secara keagamaan, misalnya para ahli Taurat, para orang-orang Farisi, mereka yang berkuasa, mereka yang punya banyak uang, mereka yang tubuhnya kuat, mereka yang cantik, yang cakep. Nah, merekalah yang dipandang tinggi oleh masyarakat pada saat itu. Ada bedanya nggak sama keadaan kita pada saat ini? Nggak banyak bedanya Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini pun orang-orang yang dianggap tinggi oleh masyarakat adalah mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya banyak uang, mereka yang populer, yang cantik, yang cakep. Nggak jauh bedanya. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, seolah-olah Tuhan Yesus ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa di dalam kerajaan Allah semuanya terbalik. Bukan seperti standar dunia yang melihat orang dari hartanya, dari keberhasilannya, dari status sosialnya. Tapi Tuhan Yesus membalikan semuanya, bahwa di dalam kerajaan Allah mereka yang menempati tempat tertinggi adalah mereka yang miskin, mereka yang buruk keadaannya, mereka yang menderita, mereka yang sedang sakit. Nah, mereka inilah yang menempati tempat pertama di dalam hatinya Allah, di dalam kerajaan Allah. Nah, saat ini mungkin keadaan kita tidak seburuk itu. Mungkin kita masih punya makanan di atas meja, masih bisa makan 3 kali sehari. Mungkin kita masih diberi kesehatan. Mungkin kita masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan. Tapi berapa banyak sih di antara kita yang merasa kesepian, yang merasa tidak dicintai, yang merasa tidak layak? Nah, bagi kita inilah sabda bahagia Tuhan Yesus itu ditujukan. Mungkin dari luar banyak orang-orang yang kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam jiwa, secara rohani mengalami kemiskinan, mengalami kelumpuhan, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Nah, Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kita semua yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan ini. Mari sekarang kita sama-sama mau lihat sabda bahagianya Tuhan Yesus. Kita lihat di sabda bahagia yang pertama, Matius 5 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa bukan supaya kita menjual seluruh harta milik kita menjadi miskin sampai meminta-minta, bukan. Tetapi miskin di hadapan Allah adalah artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa sih yang kita punya, yang kita miliki, atau yang kita capai bukan berasal dari Allah. Semuanya juga berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu, hendaklah di dalam setiap hal di dalam hidup kita selalu bergantung kepadanya. Kita selalu merendahkan diri di hadapannya. Kita mau percaya bahwa hanya Dialah yang sanggup memelihara hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Di sini Tuhan Yesus bukan bermaksud supaya kita memasang muka sedih terus. Bukan bermaksud supaya kita selalu kelihatannya menderita, stres gitu. Bukan. Nah, tetapi di dalam kehidupan ini, siapa sih yang gak pernah mengalami masalah? Siapa sih yang gak pernah mengalami kesedihan? Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga pasti kita akan menghadapi masalah, pencobaan, kesedihan. Nah, ketika kita sedang menghadapi permasalahan seperti saat ini misalnya, menghadapi wabah corona, Tuhan Yesus ingin menghibur kita, ingin menguatkan kita bahwa apapun yang terjadi, Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu menolong kita, Dia selalu menyertai kita. Kita gak usah takut, kita gak usah cemas, kita gak usah khawatir. Yang ketiga, di sini dikatakan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, maksudnya lemah lembut di sini bukanlah lemah gemulai gitu ya, seperti penari, bukan. Tapi lemah lembut di sini artinya adalah ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami ketidakadilan, seperti yang dialami oleh masyarakat Yahudi di zaman Tuhan Yesus waktu itu. Mereka mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi. Mereka diperlakukan secara gak adil. Nah, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, ketidakadilan, hendaklah hati kita tetap lembut. Hendaklah hati kita itu jangan menjadi keras, menjadi orang yang sulit mengampuni, menjadi orang yang keras hati, menjadi orang yang kepahitan gitu. Jangan, tapi hendaklah hati kita tetap lembut seperti Tuhan Yesus yang mudah diajar, mudah dibentuk, tetap rendah hati, tetap mau menerima apapun yang kita alami saat ini dengan suatu kepercayaan yang teguh. Di sini dikatakan merekalah yang akan memiliki bumi. Memiliki itu artinya mewarisi. Kita mau percaya apapun yang kita alami saat ini, walaupun kita mengalami ketidakadilan, walaupun kita mengalami penderitaan, tapi kita percaya Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik kembali. Kita nggak tahu kapan waktunya, itu adalah rahasia Tuhan. Tapi kita punya keyakinan yang teguh bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu melindungi kita. Ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebenarnya kita udah memiliki hal yang paling utama, yang paling penting di dalam kehidupan ini, yaitu keselamatan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita, hendaklah kita selalu mencari Tuhan, mencari kebenaran, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Jadikanlah Tuhan sebagai hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Untuk menjadi orang yang murah hati, ketika kita sedang happy, sedang senang, semuanya sedang berkelimpahan gitu ya, sedang baik-baik aja, itu mudah Bapak Ibu. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, seperti Dia katakan kepada pendengarnya saat itu, untuk bersikap murah hati. Nah, mudah nggak untuk bersikap murah hati ketika yang mendengar itu sedang mengalami kesengsaraan, sedang menghadapi kesulitan?
Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin, yang sangat menderita, lagi sakit. Tapi Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, maka engkau akan beroleh kemurahan. Nah, saat ini di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga sedang mengalami kesulitan, masalah, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin sekarang lagi sakit, mungkin kita sedang disakiti oleh orang. Bisakah kita tetap untuk bermurah hati? Bisakah kita tetap untuk gak hanya memikirkan diri sendiri aja? Bisakah kita tetap untuk melihat ke sekeliling kita? Masih banyak orang yang jauh lebih menderita dari kita. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, perhatian kita, kebaikan kita. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengingatkan, mari kita sama-sama untuk menjadi murah hati, sama seperti Allah kita yang sangat murah hati. Selanjutnya, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya artinya adalah berkata tidak kepada dosa, hidupnya kudus, selalu berusaha untuk hidup dalam kasih Tuhan, selalu menjauhi dosa. Nah, inilah orang-orang yang akan melihat Allah, orang yang mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan, banyak sekali hal-hal yang gak baik yang sedang terjadi di sekeliling kita. Ada tindak kejahatan, kriminalitas, konflik-konflik. Nah, saat ini Tuhan Yesus ingatkan kita, kita semua adalah anak-anaknya. Kita harus membawa perubahan, kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini. Hendaklah kehadiran kita itu memancarkan wajahnya Allah, membawa kasihnya Allah, membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita di dalam kehidupan ini. Walaupun kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang menghadapi masalah, tapi tetap kita punya hatinya Allah yang membawa damai, yang membawa sukacita. Selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan, bukan supaya kita cari-cari masalah, supaya kita dianiaya, difitnah, dicela, bukan. Tetapi keadaannya adalah dulu orang-orang yang menderita, yang sengsara itu ketika ikut Yesus, mereka malah bukannya kehidupannya menjadi semakin enak, semakin baik, tapi mereka malahan semakin dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka difitnah, mereka mengalami penderitaan yang lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, menguatkan kita. Ikut Tuhan Yesus. Menjadi murid Kristus bukan berarti kehidupan kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita hidupnya jadi enak, jadi bahagia, jadi pokoknya mendapatkan semua yang kita inginkan. Bukan seperti itu. Mungkin kita masih akan mengalami masalah. Mungkin masalahnya malah bertambah banyak. Nah, tetapi Tuhan ingatkan kita bahwa Dia akan selalu ada. Dia selalu menyertai kita. Ada dua macam pengikut Kristus. Yang pertama adalah orang yang ikut kalau enak aja. Kalau ikut kalau misalnya diberkati. Ikut kalau misalnya nyaman bagi dia. Nah, yang kedua adalah orang yang apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, aku akan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Aku akan tetap ikut Tuhan Yesus. Aku akan tetap menjadi anak-anaknya. Nah, jadilah kita orang yang kedua ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya ada Tuhan Yesus di sana yang selalu ada bagi kita, yang selalu ada di samping kita. Tuhan Yesus adalah perwujudan nyata dari 9 ucapan bahagia ini. Tuhan Yesus lahir dengan kemiskinan. Tuhan Yesus mempunyai hati yang lembut, hati yang suci. Tuhan Yesus membawa damai. Tuhan Yesus dianiaya,
dicela, difitnah oleh karena kita. Dia sampai mati di atas kayu salib untuk kita semua. Maka hendaklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita juga meneladani Tuhan Yesus. Hendaklah kita juga hidup sebagai anak-anaknya. Hendaklah kita ikut masuk ke dalam kerajaan Allah. Hendaklah kita hidup setiap hari di dalam kehidupan kita dengan perkataan, dengan perbuatan yang mencerminkan kerajaan Allah, yang mencerminkan kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu, atas sabda bahagia yang telah Tuhan Yesus sampaikan kepada kami semua. Bapa, saat ini kami seperti pendengar-pendengar yang mendengar sabda bahagia di atas bukit saat itu. Mungkin kami saat ini sedang mengalami kemiskinan jiwa, kemiskinan rohani. Kami sedang sakit, kami sedang menderita, kami sedang menghadapi banyak masalah. Bapa, kami mau serahkan semuanya ini kepadamu. Kami mau percaya bahwa apapun yang terjadi, Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menguatkan kami. Bapa, ajar kami terus. Sertai kami terus, bimbing kami terus untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan perintah-Mu, seturut dengan firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami tetap memancarkan kasih-Mu, kami tetap memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Kami mau serahkan diri kami mau serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa, beracara, dan menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.